Sebelum melanjutkan ke SPT tahunan, di sini kita menggunakan kasus dari Tuan Rizky Firmansyah. Berikut adalah konfirmasinya. Pilih modul surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih menu surat pemberitahuan SPT pada bagian konsep SPT. Pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT. Selanjutnya, klik buat konsep SPT. Berikut silakan pilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, memilih jenis periode pelaporan SPT, pilih SPT tahunan dan lanjutkan memilih periode dan tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan, kemudian klik lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Dan lanjutkan buat konsep SPT. Pada menu konsep SPT akan terbentuk SPT orang pribadi sesuai dengan jenis pajak. Dan untuk melakukan pengisian SPT, klik lambang pensil untuk membuka konsep dan mengisi SPT tahunan orang pribadi. Silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Berikutnya pada bagian B, ikhtiar penghasilan neto. Angka 1A, pilih iya. Sehingga muncul informasi untuk mengisi lampiran L1 bagian D. Selanjutnya gulir ke atas, klik L1. Bergulir lagi ke bawah. Klik D penghasilan neto dalam negeri pekerjaan, lalu klik tanda pensil. Lalu simpan. Lalu scroll ke atas ke induk. Untuk identitas penghasilan neto itu diisi. Yang pertama itu soalnya kita pilih ya, dan yang kedua itu kita pilih ya juga. Terus soal ketiga, Anda memasuki wajib pajak orang pribadi, itu kita pilih ya. Terus kita ke L38, lalu kita scroll ke bawah. Untuk rekapitulasinya itu kita pencet yang gambar tulisan, habis itu kita simpan. Setelah dari rekapitulasi, kita kembali ke induk, lalu kembali ke pertanyaan berikut. Sesuaikan pengisiannya. Apakah Anda pengguna norma dalam menghitung, itu kita pilih ya. Lalu kita scroll ke atas, kita pilih LP38, lalu kita tulis juga, scroll ke bawah lagi. Dan kembali ke induk. Setelah ke induk, di sini ada soal apakah menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto. Itu terlampir pertanyaan sebelah kanan, yaitu lampiran 3A bagian 4. Lalu kita ke lampiran bagian 4. Di sini kita pencet logo tulis. Untuk jenis usahanya itu jasa. Lalu kita simpan. Lalu ke pertanyaan sebelumnya. Di sini pertanyaannya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri, itu kita pilih ya. Terus kita kembali ke atas lagi untuk LP3A4 itu kita pencet logo tulis. Untuk jenis penghasilannya di sini penghasilan dalam negeri lainnya. Lalu kita simpan.
kita kembali ke induk. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda penerima penghasilan luar negeri, itu kita pilih tidak. Dan untuk soal perhitungan pajak terutama itu, penghasilannya kita pilih yang tidak. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu kita sesuaikan ke garis miring 0. Terus juga soal yang apakah terdapat pengguna PPh terutang, itu kita pilih tidak. Selanjutnya menjawab pertanyaan bagian D mengenai kredit pajak. 10A yaitu apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika menjawab iya, maka kita isi lampiran 1 bagian E. Setelah itu kita klik tambah untuk memasukkan datanya. Isi bagian kolom yang bertanda bintang, yaitu NPWP pemotong atau pemungut PPh, nomor bukti, tanggal bukti, pilih jenis pajak PPh. Pada studi kasus ini kita pilih yang PPh 23. Teman-teman pajak bisa disesuaikan dengan studi kasusnya. Lalu isi kolom penghasilan bruto. Dan yang terakhir PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Selanjutnya simpan. Ulangi langkah tersebut jika PPh dipotong atau dipungut lebih dari 1. Selanjutnya, mengisi pertanyaan 10D, yaitu apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jika jawabannya tidak, maka Anda lanjutkan untuk mengisi pertanyaan selanjutnya. Karena pada pertanyaan bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya diisi dengan jawaban tidak, selanjutnya kita langsung mengisi pertanyaan bagian I mengenai transaksi lainnya. Pertanyaan 14A yaitu harta pada akhir tahun pajak. Lalu kita isi lampiran 1 bagian A. Yang pertama, kas dan setara kas. Jika belum memiliki datanya, maka Anda bisa klik tanda plus. Jika sudah, kita bisa mengedit dengan klik tanda pensil. Pada studi kasus ini, harta kas dan setara kas diisi oleh deposito dan tabungan. Isi kolom yang bertanda bintang, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, harta jenis investasi atau sekuritas. Cara inputnya masih sama dengan langkah yang tadi. Input untuk harta, portofolio saham BEI, dan kripto. Selanjutnya, untuk harta bergerak, kita input untuk mobil penumpang. Lalu, kita input juga untuk harta tidak bergerak, yaitu tanah atau bangunan untuk tempat tinggal dan tanah bangunan yang disewakan. Lalu input juga untuk harta atau aset lainnya.
Nomor 7 ada ikhtisar harta, di mana jumlah harta pada akhir tahun pajak sebesar 3.825 juta rupiah. Untuk poin C, di sini ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Yang pertama ini bernama Putri Handayani, lalu kita isi nicknya, dan juga kita isi hubungan dengan wajib pajak yaitu sebagai istri. Nah, lalu pekerjaannya kita isi juga. Di sini pekerjaannya tidak bekerja. Selanjutnya kita balik lagi ke induk. Di sini untuk pertanyaan 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Dan di sini kita centang iya. Lalu kita mengisi lampiran 1 di bagian B. Nah, selanjutnya di poin B ini ada bagian utang pada akhir tahun pajak. Lalu kita klik tambah. Dan habis itu kita mengisi deskripsinya, NIK atau NPWP kreditur, nama kreditur, negara kreditur, dan juga saldo. Di sini untuk deskripsinya yaitu utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, nama krediturnya Bank BCA, negara krediturnya Indonesia, dan saldonya sebesar 950 juta rupiah. Lalu simpan. Untuk utang yang kedua, di sini ada utang bank atau lembaga keuangan bukan bank juga. Untuk nama krediturnya juga Bank BCA, negara krediturnya Indonesia, dan saldonya sebesar 280 juta rupiah. Dan untuk yang ketiga di sini, deskripsinya juga utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nama krediturnya juga Bank BCA, negara kreditur Indonesia, dan saldonya sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya kita klik simpan. Lalu kita balik ke induk lagi. Di sini ada pertanyaan untuk poin 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Dan di sini kita jawab iya. Lalu kita mengisi lampiran 2 bagian A. Nah, di poin A ini ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, lalu untuk menambahkan data kita klik tambah. Dan di sini kita sudah menambahkan untuk penghasilan yang pertama yaitu di sini nama pemotong atau pemungutnya itu PT Startup Indo. Jenis penghasilannya itu persewaan tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya 48 juta dan PPh terutangnya 4.800.000 rupiah. Lalu yang kedua, di sini nama pemotong atau pemungutnya itu Bank BCA dengan jenis penghasilannya itu bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri. Lalu dasar pengenaan pajaknya sebesar 14.400.000 rupiah dan PPh terhutangnya sebesar 2.880.000 rupiah. Nah, lalu yang ketiga di sini ada nama pemotongnya juga ada Bank BCA. Lalu jenis penghasilannya ini transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Dasar pengenaan pajaknya 380 juta rupiah dan PPh terhutangnya 38 juta rupiah. Lalu kita balik ke induk lagi dan di sini ada pertanyaan untuk poin 14D. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini kita pilih tidak. Lalu di sini untuk 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Di sini kita pilih tidak. Selanjutnya kita checklist untuk note dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahu di atas serta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, selanjutnya kita simpan konsep dan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pun selesai.